Hari ini kita ada di salah satu program terbaru dari SMA Negeri 1 Citerep, tentunya di kanal YouTube SMA Negeri 1 Citerep. Nama acaranya adalah Cerdas. Apa itu Cerdas? Cerita dari sekolah. Wah, ramai banget nih. Ada suara tambahan ya Tania ya. Oh, bener banget ya, Iya. Bu. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunia Usana Munawaro, saya host hari ini, dan saya didampingi oleh Saya Agnia Nurul Aziza dari Makif. dari Makif. Apa sih Makif itu Tania? Makif itu adalah media aspirasi dan komunikasi informasi faktual. Oke, nah Agnia ini menjabat sebagai ketua dari ekstrakurikuler Makif itu sendiri. Dan hari ini kita kedatangan berjas-jas coklat dan merah. Siapakah mereka? Siapa nih Kak Agnia? Para pemimpin nih, Bu. Oh, para pemimpin. Nah, mereka-mereka ini adalah ketua dari ekstrakurikuler MPK dan OSIS. Sesi tepuk tangan. Boleh perkenalan terlebih dahulu, mungkin dari yang merah sana nih. Oke, terima kasih Bu Yeni dan Teh Agnia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Pasyara Handika yang biasa disapa Kang Raffi. Dan saya sebagai Ketua MPK periode 2023-2024. Oke, selanjutnya. Halo semua, nama saya Muhammad Rizko Durman Fadila dan biasa dipanggil Kang Kiki. Dan saya di sini menjabat sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windarina Priscilia, biasa dipanggil Teh Winda. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS 1 SMA Negeri Citerep. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Mutiara Putri, biasa dipanggil Teh Nata. Saya di sini menjabat sebagai Ketua 2 OSIS SMA Negeri 1 Citerep. Karena udah kedatangan para ketua OSIS dan ketua MPK, tentunya akan ada tema yang diusung dari acara cerdas ini. Apa sih temanya Tania? Tema untuk kali ini ada membangun jiwa kepemimpinan di usia muda. Membangun jiwa kepemimpinan di usia muda. Wow. Yang jadi pemimpinnya Muda. langsung ketua MPK dan Ketua OSIS. Dan anak SMA pasti muda dong. Mudah dong. Muda dong. Udah dong, belum Muda Muda dong. dong. Lanjut aja, kita langsung ke pertanyaan pertama. Deng 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 deng. Wow. Langsung Pertanyaan pertama. pertamanya, apa sih arti kepemimpinan bagi kalian dan kapan kalian menyadari pentingnya kepemimpinan? Nah, Siapa dulu nih? siapa dulu? Kang Raffi dulu. Yang merah dulu. Boleh. Boleh. Oke. Kepemimpinan itu menurut saya adalah sebuah sifat ya. Sifat atau karakter yang dimana itu dimiliki oleh setiap orang. Karena setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Oke. Karena kepemimpinan ini dia adalah orang yang bisa mengarahkan, mempengaruhi orang banyak sehingga tercapai tujuan bersama yang dibuat sesuai kesepakatan bersama. Oke, jadi pemimpin itu adalah karakter yang pasti sebenarnya dimiliki semua manusia ya Iya, kan? benar. Iya, oke. Kalau menurut Kang Kiki, apa itu kepemimpinan? Kalau kepemimpinan itu adalah salah satu orang yang bisa mengajak atau mempengaruhi gitu. Jadi itu adalah salah satu seseorang sifat kepemimpinan gitu. Jadi orang yang mampu mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk ikut bersama dia. Iya. Gitu. Oke. Kalau Teh Winda, apa tuh? Menurut saya sendiri ya pastinya seorang pemimpin itu ya yang harus bisa memimpin gitu kan. Pastinya setiap organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang mengarahkan mereka, mengkoordinir mereka untuk mencapai tujuan mereka bersama gitu. Kalau Teh Natasha, Kalau dari saya sendiri, tadi kan sudah disebutkan ada yang mengarahkan, mengkoordinir. Saya mungkin menambahkan kepemimpinan itu seseorang yang bisa bertanggung jawab atas hal yang sudah diamanatkan atau diberikan. Bertanggung jawab dalam hal apapun itu, ya mengarahkan anggota, mengajak anggota untuk sejalan dengan dia, juga masuk ke tugas bertanggung jawab itu, Bu. oh, jadi membuat anggota satu pemikiran dengan kita gitu ya. Oke. Kalau itu adalah definisi pemimpin menurut masing-masing ketua eskul nih. Terus kalau masing-masing ketua organisasi. Organisasi. Kalau karakter apa sih yang harus dipunyai seorang pemimpin? Apa sih karakter yang harus dipunyai seorang pemimpin tuh? Menurut Teh Winda apa? Menurut saya dominan sih. Dominan Betul. adalah karakter utama seorang pemimpin. Iya. Karena bagaimanapun kita kan yang memimpin gitu, kita harus lebih terlihat dominan agar mereka tuh kayak, oh ini pemimpin gue nih, gue harus keren banget ya Teh Winda bisa jadi pemimpin kayak gitu. Sosok gitu Iya, ya. sosok yang kayak dominan, kayak gue pengen dia jadi kayak Teh Winda karena dia sebagai pemimpin tuh dominan banget, kayak terlihat gitu. Oh gitu. Dominan yang pertama. Kalau menurut Natasha, Kalau saya sih balik lagi ke bertanggung jawab, karena apapun yang saya lakukan selama saya menjadi ketua,
intinya selama kita bertanggung jawab mengkoordinir anggota, bertanggung jawab mengarahkan anggota, pasti kedepannya seorang pemimpin itu bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Bertanggung jawab atas apapun yang terjadi gitu ya. Iya, siap selalu. Oke, yang pertama dominan, yang kedua bertanggung jawab. Kalau Kang Kiki, Berani sih. berani. Kenapa berani harus menjadi salah satu karakter utama kepemimpinan? Ya karena buat apa gitu Bu kalau misalkan jadi seorang pemimpin tapi masih takut gitu, takut ambil keputusan, takut nanti acaranya gagal atau gimana. Jadi dia tuh nggak ngejalanin dulu gitu, nggak berani gitu. Berani ambil langkah Ambil ya. resiko. Wih, setuju banget yang ketiga. Kang empat, Kang Raffi apa nih? Oke, kalau menurut saya itu adalah teladan. Teladan. Karena if you a leader, you are a role model. Iya. Karena setuju. setiap apapun itu pasti yang dilihat adalah yang paling atas. Pasti dilihat ada pemimpinnya. Yang paling benar, misalkan organisasi benar, pasti ketua yang akan dilihat. Kalau organisasinya salah, ketua yang akan dilihat. Jadi salahnya ketua juga. iya. Hukum Acara alam. bagus, Bu. Acara bagus ketua. Ya, Acara jadi jelek, ketua. jadi memang seorang pemimpin itu harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Betul. Berarti 4 utama nih ya karakter dari pemimpin menurut para pemimpin. Nah, Ya. Yang pertama dominan, yang kedua bertanggung jawab, berani dan menjadi tauladan. Ih, keren banget sih. Semoga pemimpin selanjutnya ya. Amin, 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 Kita amin. sebentar lagi akan melaksanakan Eh, kampanye. Iya, Kampanye. setelah serah terima jabatan, Ibu. Serah jabatan. Siapa ya yang bakal jadi ketua OSIS selanjutnya? Wow. Bu next episode. Selanjutnya tanya. Oke, pertanyaan kedua nih. Menurut kalian, kualitas apa sih yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin muda? Kualitas. Kualitas. Siapa nih kira-kira? Iya, siapa? Siapa ya? Saya bingung nih lagi. Kualitas apa yang harus dimiliki? Kang Kiki dulu deh. Oh, oke. Jadi kalau kualitas pemimpin muda itu kalau menurut saya yang pertama berani tadi, terus komunikasi yang baik sama kesadaran diri. Kesadaran diri. Itu yang harus dipunya kalau menurut saya. Kalau Kak Teh Natasha, Kalau menurut saya seperti yang selalu saya ucapkan itu bertanggung jawab, berani, percaya diri, dan mampu berkomunikasi dengan baik serta dia itu orangnya harus bisa mengendalikan moodnya Bu. Karena kalau misalnya mood kita jelek terus kita lagi kumpul sama anggota, ntar takutnya anggota jadi segan untuk ngomong sesuatu ke kita. Jadi kita tuh harus siap dalam kondisi apapun, harus tetap terlihat tenang, santai di depan anggota. jadi mampu mengatasi segala situasi. Iya. Winda. Pastinya komunikasi harus yang paling utama ya, Bu, Karena karena apa kita sepakat? uh, The foundation foundation of of everything everything is is communication. pasti komunikasi harus paling utama. Sebagai pemimpin harus mempunyai cara berkomunikasi yang baik, dan menurut aku peka juga sangat penting sih buat sebagai seorang pemimpin, karena kita harus peka juga terhadap kondisi keanggotaan kita gitu. Jadi kita harus tahu gitu, harus peka terhadap sekitar, karena anggota Situasi yang terjadi. iya itu semua tuh pasti harus bisa ketua handle sih gitu. Peka sih. Kang Kiki, Kang Raffi. Ya, saya cukup setuju dengan ketiga ketua ini. Yang pertama itu adalah komunikasi. Karena segala apapun itu pasti akan selalu dimulai dari komunikasi. Dari atasan, setelah ke kita, ke komunikasi. Bagaimana cara kita menyampaikan ke adik-adik kita, ke anggota-anggota kita, lewat komunikasi itu. Kalau misalkan komunikasinya buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Dan kedua, harus tahu gimana caranya merubah ketika terjadi perubahan yang mendadak. Itu adalah suatu hal, karena kesalahan teknis di lapangan itu adalah hal yang lumrah, hal yang sering terjadi, dan kita Pasti sebagai terjadi. pemimpin Wajar. Bener. Wajar. Pasti dan terjadi. kita sebagai pemimpin harus tahu gimana caranya mengcover, harus mempunyai plan B, plan C, dan seterusnya. Iya, betul banget. Nah, kalau gitu kita lanjut. Bagaimana anak muda dapat memulai memimpin meskipun belum di posisi pemimpin. Jadi belum menjadi ketua MPK, belum menjadi ketua OSIS, tapi mau memimpin. Gimana sih mulainya gitu? Bener. Natasha dulu. Belum pertama kan? Kalau kalian yang pengen jadi ketua suatu organisasi, menurut saya kalian harus mulai berani sama percaya diri aja sih. Lebih baik kita takut gagal daripada takut kalau gak mencoba sama sekali kan. Karena biasanya seleksi ketua organisasi itu kan cuma diadakan kalau di angkatan kita itu perangkatan setahun sekali. Jadi belum tentu kita bisa mencoba lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi lebih baik Kesempatan kita selanjutnya. iya, gitu. lebih baik kita mencoba dulu, masalah gagal atau enggaknya setidaknya kita sudah berusaha dan tidak penasaran lagi. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Teh Winda gimana? Tadi kan bagaimana dia mau menjadi seorang pemimpin tapi tidak jadi ketua organisasi Iya. gitu.
seperti tadi mungkin Kang Raffi sudah sebutkan kalau kita tuh pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau menurut aku langkah utama yang harus dia lakukan tuh ya mulai mengkoordinir diri kita sendiri, mulai kayak menjadwalkan hari ini gue mau ngapain aja ya, karena itu kan kita memimpin diri kita sendiri kan, kita mulai nih, oh cara memimpin kayak gini, karena sebenarnya tuh memimpin diri sendiri tuh jauh lebih sulit daripada mengatur orang banyak gitu. Betul banget lagi. Gitu, jadi menurut aku mulai langkah pertama tuh diri sendiri dulu gitu. Kalau Kang Raffi apa nih Kang? Kalau menurut saya itu Mulainya pendapat gimana? saya, setiap orang itu pasti selalu punya jalan untuk menjadi pemimpin. Iya. Karena ya jujur ya, misalkan di kelas nih, kalian ditugaskan menjadi ketua kelompok, ketua kelas, itu dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Kayak tadi mungkin di awal menjadi pemimpin dalam diri sendiri ya. Kalau misalkan hal kecil lainnya kayak ketua kelompok, ketua kelas, nanti ketika semakin naik, maka audiensnya akan banyak. Orang-orang yang akan melihat Anda itu akan semakin banyak. Itu Makin adalah banyak. iya. Jadi semakin tinggi levelnya, kepercayaan diri pun akan menambah. Berani Seperti itu. ngambil kesempatan atau tidak? Benar. Berani kan itu ya. Kalau Kang Kiki gimana nih Kang? Mulai Langkah utama. langkah utamanya itu harus mau keluar dari zona nyaman, Bu. Setuju banget lagi. Iya, harus setuju banget. harus mau keluar dari zona nyamannya, karena kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang pemimpin, kalian benar-benar harus banyak banget rintangannya, tantangannya itu banyak. Dan kalau misalkan kalian berada di zona nyaman kalian, maka kalian gak bakal ngerasain tantangan-tantantangan sama rintangan tersebut gitu, Bu. Tania gimana pendapatnya? Kan Tania juga sebagai pemimpin dong. Iya, Langsung jebak. Jadi gimana menurut Tania? Langkah utama untuk menjadi pemimpin ya Bu. Menurut saya sendiri mungkin kesadaran diri dulu bahwa kalau kita mau memimpin kita harus jadi tauladan dulu. Jangan terlalu jangan membuat langkah yang salah kalau misalnya itu, dan mau mencoba juga sih Bu. Karena langkah yang diambil pemimpin adalah nyawa dari seluruh Iya, anggota betul. ya. Iya. Punggungnya berat banget nih. Punggungnya berat banget di punggungnya nih. Terus aku mau nanya deh sebelumnya, ada nggak sih yang sebelumnya belum pernah ikut organisasi terus jadi terjun dan tiba-tiba jadi ketua gitu? Iya. Kita sih. Lima. Kita sama-sama pasif Bu SMP. Terus aja SMP-nya pasif. Pasif. SMP Kang Kiki ngapain waktu itu? Bener-bener itu introvert banget orangnya, bener-bener hanya lingkupnya itu hanya itu saja. Itu bener-bener masih di zona nyaman, Bu. Tapi ketika saya masuk SMA, saya tuh pengen keluar dari zona nyaman saya. Mencoba. Iya, mencoba. Berarti ini bayi pengalaman ya? Banyak pengalaman. Itu bener-bener harus keluar dari zona nyaman, Bu, yang penting itu. Saya Natasha juga SMP nggak ikut apa-apa. SMP saya nggak ikut apa-apa, Bu. Saya juga dari SD SMP tuh tipe yang pemalu, nggak banyak omong. Terus iya kayak pendiam gitu, tiba-tiba di SMA kok nekat model pencet ketua, langsung pengen nyalonin di OSIS, pengen jadi ketua. Cuman kan waktu di OSIS itu kita fokusnya jadi pengurus dulu ya, nggak boleh langsung jadi ketua. Tapi karena dari awal saya udah nanamin pikiran kalau saya pengen nyoba jadi ketua, jadi saya fokus selama 1 tahun itu mengejar buat jadi ketua, terus sekarang kesampaian juga. Masya Allah. Kalau tadi ini gimana? SMP juga enggak? Enggak. Samsak. Dulu tuh aku pernah daftar OSIS masih pas kelas 7. Terus aku tuh ngerasa nggak cocok gitu, kayak kenapa sih kok kayak circle-circle kok aku nggak diajak. Pokoknya kayak masih bocil, terus masih kayak ih kenapa ya. Akhirnya pas masih kayak istilahnya kayak masa orientasi gitu kan, belum jadi sah menjadi pengurus OSIS, aku keluar kayak ya udah ninggal gitu tanpa kayak Parah. iya aku merasa banget kayak aku belum bertanggung jawab, aku kayak belum bisa ada ngatur waktu masih ini. Jadi aku mikir kayaknya aku fokus sama diri aku sendiri, nanti mungkin kalau ada kesempatan lain aku bisa ikut organisasi lagi gitu. Jadi pas kelas 10 pas SMP tuh aku benar-benar cuma punya teman 5 orang doang, dan aku SMP aku cuma punya teman cuma 5 orang Sekarang doang. satu sekolah. Sekarang satu sekolah. Maksudnya kan beda banget kan berarti karakternya. Sekarang kan Iya, SMA tuh Teh Winda kayak yang friendly abis gitu, berani ngomong sama siapapun. Itu kenapa bisa gitu, tiba-tiba pengen coba juga atau? Iya pengen coba. Awalnya tuh aku tuh nggak ada kepikiran buat jadi ketua ya. Sebenarnya tuh aku pengen jadi sekretari karena menurut aku sekretari tuh keren. Terus abis itu ada salah satu ketua angkatan 25 itu kayaknya kamu bisa nih jadi ketua, saya percaya sama kamu gini-gini. Terus aku tuh kayak dikasih tau gitu kayak biasa iya gitu. Terus butuh penguatan ya? Iya butuh penguatan. Didorong. Iya didorong. Terus kayak pas dibilang kayak gitu, apa iya? Terus aku jadi kayak oke kita bisa I can gitu. prove it, gitu Akhirnya ya. aku nggak dibikin sekre 2, jadinya aku dimasukin ke anggota sekbid biasa biar nanti buat nyalon ketua selanjutnya tuh Kamu lebih bisa mudah nyalon. gitu. Iya jadi ternyata terima kasih Kang Deva sudah mengapakan aku gitu kan. Kalau Kak Raffi SMP juga enggak? Sama sekali enggak. Kalau di kampus mungkin kupu-kupu ya. Oh iya. Kuliah pulang. Kalau saya sepu-sepu, sekolah pulang. Karena memang bener-bener
Ya di SMP saya tujuan saya hanya sekolah untuk belajar dan habis itu pulang ke rumah. Di SMA langsung. Dan di SMA di hari pertama MPLS ketika orang-orang lain pulang ke rumah masing-masing, saya nanya ke angkatan 25 juga, ke kakak kelasnya, nanya tentang organisasi di sekolah ini seperti apa. Langsung lah terjun lah. Terjun. Dan dia juga Iya. SMP enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Terus sekarang jadi ketua Makim. Kenapa bisa? Mungkin karena keadaan juga, jadi kayak sedikit terpaksa karena keadaan gak ada calon lain selain saya, jadi saya maju gitu. Ya, memberanikan diri kan. Iya, Berani, berani. Oh, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Luar biasa ya. Oke, Kita pertanyaan keempat nih, adakah pengalaman pribadi kalian nih membantu kalian untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan? Banyak Itu kali ya banyak pengalaman sih. yang berani. Luar biasa ya. Iya, iya, iya. Itu, aku lebih mau nanya Apa Bu? pengalaman lucu apa yang pernah kalian alami sebagai ketua gitu. Kan kalian ketua tuh juga punya aib loh, ketua itu gak manusia gitu ya. Jadi selain pengalaman apa yang bisa kalian yang bisa kalian bagi nih, bisa jadi seorang pemimpin, pengalaman lucu apa sih yang pernah kalian alami juga? Kalau Raffi, saya ada Bu. apa tuh? Saya dulu kan kelas 10 kan saya sebagai wakil ketua MPK ya. Iya. Dan di situ setelah persiapan untuk penyematan alma mater, setelah acara saya tipes 2 kali masuk rumah sakit. Itu pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Itu bukan lucu sih, lebih sih. Cuman tuh pengalaman saya bener-bener abis ngerjain suatu tugas, satu kerjaan lah, job. Bener-bener abis itu langsung masuk rumah sakit. Kayak nggak pernah loh seumur hidup saya sampai kayak gini. Bahkan itu menjadi kenangan yang wow sih buat saya sampai sekarang. Jadi cerita sendiri ya. Iya. Kalau kenangan yang ngebantu kamu sampai jadi pemimpin ini apa? Waktu itu saya pernah ngerasain saat diklat pas ya LDKS itu LDKS yang terpusat. saya masih kelas 10 juga kondisinya. Dan di situ kelompok-kelompok saya kelas 11 semua, otomatis kakak kelas saya. Dan di situ saya dipaksa untuk menjadi ketua kelompok. Jadi ter-challenge ya. Iya. Bagaimana memimpin kakak kelas saya sendiri gitu. Jadi buat adik-adik, ayo kita ketemu di LDKS terpusat. Kalau Taminda gimana Taminda? Pengalaman lucunya apa? Pengalaman lucu. Sebagai pedagang cookies terkenal di sana. Jadi promote ya, jadi promote. Kalau aku sih pengalaman lucu tuh lebih kayak ini sih, lebih ke gemes gitu. Aku tuh senang banget kalau misalnya kayak OSIS udah kumpul bareng-bareng, terus kayak kita ngobrol-ngobrol kayak ya udah jokes kayak gitu. Terus kalau menurut aku pengalaman lucu ini bukan sebagai ketua sih, tapi sebagai anggota sebagai anak organisasi gitu. Jadi pas kita lagi ada event di sekolah, terus kita lagi istirahat, lagi break, terus panitia tuh di ruang OSIS, itu tuh kita kayak nggak podcast sih, jadi kayak aku pakai cerita-cerita horor, terus aku pakai toa di dalam subscriber, terus aku cerita-cerita horor gitu, terus yang lain teman-teman udah pada tidur, aku duduk cerita, terus teman-teman udah pada tidur, ada yang ngedengerin kayak gini, itu lucu banget menurut aku. Kayak ngedongengin Bobo Iya, ya. terus kayak udah ketakutan, ayo lo ketakutan, karena kan di subscriber kan, itu juga kayak horor gitu. Itu sih lucu banget sih. Subscriber itu ruang OSIS ya guys. BTW yang belum tahu. Kalau yang ngebantu kamu numbuhin jiwa kepemimpinan tuh pengalaman apa sih? Sebenarnya dari hal-hal kecil sih kalau aku, karena kayak aku pun baru sadar kalau aku tuh kayak mau ngomong banyak orang di depan banyak orang gitu kan, maksudnya mau menumbuhkan jiwa kepemimpinan tuh baru-baru ini kan sebenarnya. Terus aku tuh belajar dan banyak belajar buat jadi seorang pemimpin tuh dari kayak hal-hal kecil, kayak misalkan ikut event kayak gitu. Kayak kemarin kita pernah ikut event yang sosialisasi anti pergaulan bebas Yang di puncak ya? yang di puncak 3 hari. Nah di situ tuh benar-benar melatih kepemimpinan banget. Dan pas pembagian kelompok itu tuh pas banget, aku kan kelas 12 ya, terus kelompok aku tuh rata-rata tuh di bawah aku semua. Jadi kayak bener-bener teh gimana ya gitu kan. Terus jadi kayak aku aduh ya udah aku kayak ya terus challenge juga gitu, kayak ya udah aku yang ambil alih gitu kan, karena kayak siapa yang mau ini, ayo ketua kelompoknya kumpul dulu, nggak ada yang mau maju lagi, ya udah deh saya yang maju. Itu tuh hal-hal kecil yang bikin kayak saya jadi kayak terpacu gitu, kayak orang lain nggak bisa berarti gue harus bisa gitu. Men-challenge ya tetap. Iya, ya? men-challenge diri sih gitu. Tenonat gimana Tenonat? Kalau untuk hal-hal lucu, kita tuh tiap kumpul OSIS pasti selalu ada yang Iya. bikin ketawa, Bu. Ada kenangannya ya? Ada kenangannya sendiri. Bahkan dari saya sendiri yang punya image ketua di mata para siswa-siswi, tapi saya sendiri masih suka malu-maluin diri saya sendiri, masih suka menghibur anggota. Jadi kalau untuk hal-hal lucu sih banyak sih, Bu, nggak bakal bisa disebut Mungkin satu-satu. memang itu caranya Teh Natasha bisa merangkul anggotanya ya. Iya. Jadi harus join OSIS kalau pengen tahu hal-hal lucu yang terjadi di OSIS.
Udah nggak bisa, udah ditutup. Tahun depan saya promosi. Kita udah di kampus ya, udah kuliah kita. Kampus, amin. Ya kan sudah ada 33 yang baru. Kalau Kang Kiki gimana Kang Kiki? Kalau saya hal lucu mungkin saat nginep di sekolah. Waduh, Oh iya, Partner saya nih kalau di sekolah. Partner nginep ya Ya, gimana tuh? ketika mengadakan acara besar, contohnya seperti pensi kemarin itu kan menginap ya Bu ya. Pasti ya. Iya, itu benar-benar yang nginep tuh kan hanya cowok Bu. Iya. Nah jadi misalkan itu persiapannya Bu. Jadi yang bikin momen lucunya tuh ketika mau tidur gitu. Entah nonton film dulu bareng-bareng. Teriak bareng-bareng. Iya, nonton film horor sampai ketakutan, bahkan sampai gak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya besok pagi acara sambil mata seru banget sih itu kenangannya. Seru emang. Seru banget. Kalau pengalaman yang membangun Kalau saya dari saya sendiri seperti Kang Raffi Bu sama. di LDKS itu ya. Iya, sama seperti Raffi. Berarti waktu kelas LDKS kelas 10 juga. Kelas 10 dan itu kelompoknya hampir rata-rata kelas 12 semua. Dan saya cowok sendiri. Terpacu juga. Terpacu. Oh, luar biasa banget ya Adina ya. Lanjut nih, kita ke question selanjutnya. Adakah tokoh atau mentor yang bikin Wow. kamu bisa sampai ke tahap ini nih? Tokoh atau mentor? Iya. Saya mau ke Anggi dulu deh. Oke, jadi kalau saya sendiri tokoh atau mentor itu mungkin banyak yang kenal ya. Siapa? Agus Prayogo. Agus Prayogo. Itu adalah siapa tuh? salah satu atlet maraton dan dia juga salah satu bisa dibilang yang masuk akademi militer gitu. Wow. Jadi benar-benar saya terpacu banget gitu Bu. Melihat sosok. Iya, melihat sosok Pak Agus Prayogo ini. Jadi kayak pengen kayak beliau. Pengen kayak beliau. Akhirnya Dari makanya- atlet jadi tentara. Terpacu banget Bu. For your information juga, Kang Kiki nanti mau ikut lomba maraton didukung ya. Harus menang ya, harus menang. Insya Allah. Amin. Oh iya, berarti terpacu dari Pak Agus sampai gue pengen sampai kayak dia nih. Gitu. Iya. Sesukses dia nih, sekeren dia Bener. nih. Gitu. Pak Agus, makasih ya sudah menginspirasi kami. Kalau Tenanat, Kalau saya mungkin untuk tokoh-tokoh tinggi kayak pejabat atau artis-artis terkenal itu saya jarang sih Bu menjadikan seseorang sebagai role model, tapi saya itu pengen jadi ketua karena ada sosok ketiga ketua OSIS angkatan 25, ketua umum, ketua 1, ketua 2, Kang Davati, Kang Yusron sama Kang Dava Deva. Itu saya melihat mereka bertiga, kok bisa ya mereka bertiga ngekoordinir semua siswa-siswi pas MPLS, pas acara, pas event, mereka bisa bertanggung jawab, bisa bekerja sama dengan baik. Dari situ saya kayak ada rasa pengen nyoba nih jadi ketua, pengen coba mengkoordinir banyak orang, pengen nyoba bertanggung jawab sama hal-hal besar. Mungkin itu aja sih Bu kalau dari saya. kalau ada mentor diskusi gitu nggak yang ngebangun kamu buat Mentor diskusi mungkin ada ketua OSIS 2 Kang Dava Deva. Dia yang waktu itu kita bertiga Iya. juga sempat komunikasi sama dia sih tentang seputar ketua itu gimana sih kan Iya. kerjanya tuh apa. kalau Tenanat Winda? Kalau aku sih untuk menjadi seorang pemimpin ya, aku sama kayak Tenata sih, aku belum belajar dari aktor-aktor atau mungkin apa tadi Tokoh besar. tokoh-tokoh besar gitu, tapi lebih ke kayak pengalaman orang inspirasi, tua Iya, aku sih. benar. Karena kalau mungkin anak-anak di luar sana kayak bosan banget ngedengerin mama sama Cerita, bapak cerita gitu, tapi aku tuh malah menunggu-nunggu hal itu gitu, karena aku tuh kayak ngelihat perjuangan gitu. Aku sih ngeliatnya perjuangan bapak aku sama mama aku yang dari dulu dari nol banget, dan aku juga merasakan hal itu sampai kayak yang di posisi sekarang. Menurut aku orang tua sebagai pemimpin tuh bener-bener kayak kerasa banget kayak, dan itu tuh kayak menginspirasi banget sih. Terus pokoknya aku belajar banyak banget sih dari orang tua, dan kayak suatu saat nanti aku pengen jadi kayak mereka gitu. Amin. Terus Orang tua. untuk kayak aku diskusi gitu sama sih kayak Kang Dava Deva, karena enjoy banget kalau cerita sama dia gitu. Lo so sweet. Raffi apa Kak? Oke, kalau saya itu ada dua, Yang pertama. yaitu dua-duanya ini ketua BEM UI. Bem banget anak. Yes. Udah feeling nih. BTW saya penggemar badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia ya. Mau masuk sana? Amin, amin ya Allah, amin. Pertama itu ada Manik Margana Mahendra. Kalau nggak salah itu tahun 2019. Itu kedua itu ada Melki Sedek Huang, ketua BEM UI 2023. Halo Bang. Jadi kedua orang ini adalah sosok inspirasi saya, sosok role model saya. Karena apa? Ketika mereka menyampaikan orasi atau menyampaikan suatu pendapat, itu benar-benar yang membuat saya
menjadi terinspirasi oleh speaking mereka. Cara mereka berbicara, cara mereka memberikan pendapat mereka itu benar-benar kayak menjadi sebuah dorongan bagi saya. Kalau misalkan mereka bisa, saya nggak mungkin nggak bisa. Saya pasti harus bisa seperti mereka. Dan ada sebenarnya mentor satu lagi, yaitu ketua saya, Kang Ilham Nur Maulana. Halo Kang. Kang Noer. Jadi memang Kang Ilham ini bisa dibilang adalah duplikatnya saya. Karena benar-benar ya belajar banyak. Bener. Kayak senangnya ada, sedihnya ada, benar-benar semua itu dirasain sama Kang Ilham. Saya ngerasain semuanya, saya mendapat ilmu dari Kang Ilham semuanya. Jadi terima kasih Kang Ilham. Kok jadi sedih ya awalnya? Iya Bu. Tadi aku kesentil dikit deh ngebahas masalah keluarga dan orang tua. Mendukung gak sih mama, papa gitu kalian menjadi ketua dengan kesibukan yang berat ini gitu ya, terus pulang malam, mungkin kalau ada acara nginep gitu, ngedukung gak sih Kang Raffi? Kalau dari saya alhamdulillah mama sama papa mendukung, karena selagi positif ya, selagi baik untuk saya, ada manfaatnya, pasti akan selalu didukung oleh orang tua. Kalau Tenanat gimana? Kalau saya pertama-tama pengen berterima kasih banget sama mama sama ayah yang udah ngedukung saya sampai berada di posisi ini. Saya capek tiap hari pulang malam, ujung-ujungnya di rumah kan Bu, kita ngedumel ya ke mama. Kalau mama minta tolong, gitu. kamu sekolah minta tolong diinin, tapi mama minta tolong kayak ini. Tapi aku mau berusaha jadi anak yang terbaik lagi. Aku janji habis lepas OSIS aku bakal berbakti lagi sama mama. Makasih ya Mama. Oh, soal itu berbakti. Ini berbakti, tapi kayak ngerasa masih kurang gitu kenapa? Kayak aku nggak bisa ngebagi waktunya gimana. Sedih sama kakak beda tipis ini ya. Iya, ini kan buat bekal nanti kuliah juga pengalaman. Pengalaman. Kalau Teh Lita Kiki gimana kabar? Alhamdulillah ngedukung Bu. Ngedukung dua-dua yang ngedukung. Mungkin yang menjadi peringatan itu ketika saya kecapean. Itu doang sih Bu. Manage your body gitu. Ya. Itu tuh tanggung jawab sendiri kan. Bener. Teh Winda gimana mama? Nah, papa? mungkin dari Soalnya aku ngeliatnya kan Teh Winda tuh mamanya Masya Allah ya, dukung banget sampai datang ke sekolah gitu, acara pensi, support anaknya banget gitu. Gimana sih peran keluarga kamu tuh? gini, kalau mungkin dari Kang Raffi, Teh Nata, Kang Kiki tuh kayak sepenuhnya mendukung gitu kan. Sebenarnya banyak banget hal yang kayak aku pertimbangkan pas mau menjadi ketua, karena orang tua aku tuh kayak gimana sih, mungkin masih orang tua yang Awam gitu. zaman baheula gitu. Jadi kayak masih ketua OSIS. Kudet. Tapi kalau udah tahu ketua OSIS tuh sebenarnya kayak di rumah kayak kamu tuh ngapain sih tiap hari pulang sore gini nyampe rumah tidur gini nggak apa kayak udah capek banget, mama juga nggak tega buat nyuruh kamu jadinya gitu kan. Terus tapi setiap kayak ada acara Winda gimana di sekolah, dia mah ketua OSIS gitu. Iya kayak lucu dikasih tahu kalau ketua OSIS gitu kan. Tapi padahal mah kalau di rumah juga kayak kamu tuh capek ini kamu ngeluh terus gitu. Tapi tetap aja sih aku ngerasa senang karena tetap disupport dengan kayak mama tuh bangga ternyata ya punya anak yang ketua OSIS ya gitu. Tapi sejujurnya lama banget sih aku pas itu kayak buat komunikasi, buat yakin mama kalau misalnya aku bisa kok Ma, aku bisa Diizinin gitu ya? Iya, buat diizinin buat jadi ketua OSIS gitu kan. Karena mama tuh awalnya mikir kayak kamu tuh fokus sekolah aja deh kayaknya gitu kan, karena takut terlalu capek. Apalagi kan aku juga di sekolah punya ide jualan gitu. Jadi mama aku tuh kayak sampai udahlah Pak, udah gak usah jualan lagi. Tapi kan happy, jadi terus nambah pengalaman juga. Aku jadi berani buat berkomunikasi banyak orang gitu. Dan mama aku akhir-akhir ini udah mulai kayak iya sih, ternyata anak gue ternyata anak gue bisa ya kayak gini gitu. Dan itu menurut aku salah satu support tuh, aku tuh malah nggak support dari situ. Kayak kalau mama aku mau datang, menurut aku tuh support banget sih aku. Dan itu kayak mama terharu akhirnya karena mama percaya sama aku gitu. Karena ngomelin seorang ibu tuh adalah tanda sayang. Iya, benar-benar. Kalau nggak ngomel gitu kan, kamu tuh gini sebenarnya. Aku tahu kamu capek sayang, Iya. aku tahu kamu capek gitu loh. Iya sih, nggak sih gitu. Ya nih jiwa entrepreneur muda juga ya. Walaupun pulang OSIS jam berapapun tetap yo masak yo. Aktivis ya gitu. Kita lanjut lagi. Pasti kan menjadi pemimpin punya tantangan kan. Ya. Tantangan terbesar apa sih yang pernah kalian alami dan cara mengatasinya bagaimana? Ayo Kang Raffi. Oke, kalau tantangan terbesar itu sebenarnya dari diri saya sendiri. Gimana caranya seseorang dalam diri saya ini berubah. Dari saya SMP tadi yang saya sebutin sepuh-sepuh. Ya. Jadi yang kayak orang yang malas lah atau cuman pulang sekolah main game segala macam. Ini benar-benar merubah diri saya. Gimana saya punya tanggung jawab, ada sebuah amanah yang diberikan kepada saya. Ada sebuah beban yang saya pikul di pundak saya. Itu adalah tantangan tersendiri bagi saya. Pertama, dari diri saya sendiri itu
kayak sulit mengatur waktunya, manage waktu seperti apa, percaya dirinya juga seperti apa, atau bahkan rasa malas dalam diri saya ini sebenarnya masih ada. Cuman karena tanggung jawab yang saya punya sekarang itu adalah cara penghapus untuk rasa malas tersebut. Jadi tanggung jawab itu adalah solusi sebenarnya. Tanggung jawabnya adalah solusi ya. Problem terbesarnya diri sendiri, Benar. mengatasi kemalasan itu. Oke. Tantangan selanjutnya Felinda. Bener banget sih yang dibilang sama Kang Raffi. Cuma aku ada notice satu hal juga sih. Karena ini terjadi di awal-awal kita bertiga menjabat. Menurut aku yang paling menjadi tantangan adalah ego sih. Karena masih SMA ya, masih labil-labilnya, egonya masih tinggi-tingginya gitu. Jadi pas awal kita menjabat tuh ada satu masalah yang itu tuh sebenarnya satu masalah itu ego ini sama-sama masih egois kayak kita sama-sama ketua, maunya kita yang selalu di depan kayak gitu kan. Jadi itu tuh ego tuh menurut aku hal yang tantangan terbesar sih. Terus menurut aku cara mengatasinya ya pasti harus komunikasi, terus harus sadar diri kalau misalkan ya kita juga harus menerima pendapat orang lain, gak mungkin kita terus yang harus didengerin gitu loh. Kita juga sebagai pemimpin harus bisa apa sih kayak mengayomi gitu loh, merangkul juga anggota-anggota kita. Nggak bisa kayak nggak bisa gue pemimpin, nggak boleh kayak gitu kan. Jadi menurut aku ego sih harus benar-benar dijaga egonya gitu, jangan egois maunya kita terus yang menang sendiri gitu. Ego adalah tantangan terbesar. Iya, ego sih. Kenapa sih ya baru kan gitu ya? Kalau dari saya sendiri, tantangan terbesarnya itu ketika anggota susah untuk diajak kerjasama. Sedangkan kita kan OSIS termasuk ngejalanin event-event yang besar ya, cukup besar. Tapi anggotanya itu susah untuk diajak kerjasama. Terus juga ketika kita ada masalah di sekolah, masalah pribadi, itu gimana caranya biar kita tetap tetap kelihatan happy di depan para anggota. Jadi kayak kita nggak bisa nunjukin kalau gue nggak mau ikut ini dulu, gue lagi ada masalah di rumah. Kita kan posisinya ketua ya. Gimana caranya bersikap profesional? Iya, profesional, harus selalu profesional. Apapun kapanpun ditempatin dan apapun pekerjaan yang kita dapat, kita harus tetap profesional sih. Tapi Natasha berhasil kok melakukan itu. Alhamdulillah kalau misalnya angkatan bawah pada suka. Ada suka. Gigi apa Kak? Kalau aku tekanan sih, Bu. Tekanan. Ya Allah, saya ketua umum ya. Tekanan. Banyak banget tekanan entah dari sekolah, dari siswa, rumah, dan satu lagi hujatan. Ya, pasti karena kan Hujatan. kita nggak pernah bisa nyamain satu persepsi Iya. seperti Iya, itu. benar. Berarti lebih ke mental ya. Iya, mental. Tekanan itu yang paling berat. Terus cara ngatasinnya gimana kan? Cara ngatasinnya yakinin sih. Yakinin diri sendiri. Iya. Bahwa semuanya bakal berlalu. Benar. Iya. Badai akan berlalu. Badai Badai akan pasti berlalu. Nyanyi apa kita? Lanjut ya. Ya kita lanjut nih. Kan kalian tuh adalah pemimpin-pemimpin muda nih ya, yang jadi role model lah dari SMA Negeri 1 Citer. Gimana sih caranya kalian tetap bisa mempertahankan ciri khas diri kalian sendiri, otentik mudanya gitu? Gimana sih caranya gitu? Biar tetap jadi diri sendiri gitu, gak kehilangan jati diri. Oh gue pemimpin, gue harus tegas, harus cool gitu. Tapi kan itu gak jadi diri sendiri ya. Itu gimana sih gitu? Gimana? Kalau dari aku sendiri sih, kita tahu tempat, tahu waktu gitu. Dimana kita harus bersikap menjadi pemimpin, ya kita selayaknya pemimpin. Tapi dimana kita bisa menempatkan diri kita, misalnya kita boleh menjadi diri kita sendiri, tapi tahu batasan. Kayak kita juga harus ingat kalau kita tuh seorang pemimpin gitu loh. Kita boleh jadi diri kita sendiri. Dan aku sih lebih menyarankan untuk kita ya udah pede aja dengan apa yang ada di diri kita sendiri. Jangan merubah apapun itu. Maksudnya hal positif tuh jangan dirubah karena kayak terlalu ceria. Enggak, ya jangan dong ceria tuh. Iya, bukan hal negatif gitu loh. Yang penting kamu masih bisa membatasinya gitu loh. Kalau misalnya lagi jadi pemimpin ya jangan ketawa-ketawa misalnya kayak gitu. Ya tetap harus ada wibawanya gitu. Cuma ya jangan jadi jutek banget. Sebagai pemimpin juga harus punya jiwa yang ceria gitu kan. Nah terus satu tips sih menurut aku lebih banyak kayak tukar pikiran sama orang lain sih. Jadi kita juga tahu nih, oh ternyata kalau dari sisi pandangan mereka tuh kayak gini ya ternyata, kayak gitu sih. Setuju banget. Yang selanjutnya Kang Raffi. Saya tuh ketukar mulu karena mereka tuh kayak sepasang guru gambar yang selalu berdua gitu. Oke, kalau dari saya itu mungkin jiwa muda itu otentik dengan senang-senang Bu ya. Iya, benar. Dengan yang happy gitu. We young, we happy biasanya. Tapi mungkin bagi saya adalah sekarang ini seorang pemuda nggak harus yang happy kayak gitu. Iya, Maksudnya ada banyak banget sekarang pemimpin-pemimpin muda yang tergabung dalam forum-forum perkumpulan. Dan saya mengikuti salah satu forum perkumpulan itu
yang dimana saya juga terpacu, saya termotivasi karena melihat teman-teman saya yang seusia saya atau bahkan lebih muda dari saya itu levelnya wow sih, another level yang kayak gak bisa saya temuin di Udah beberapa lebih keren sekolah. lagi Bener. gitu ya, benar-benar. Aku juga setuju sih, ikut komunitas. Jadi ya. otentik mudanya itu nggak harus tentang senang-senang aja kalau pemuda itu. Happy Jadi, not party yes. gitu ya. Bisa Bener. juga dengan cara ngobrol sama orang baru, Yes. diskusi dengan orang Of baru. course. Kang Kiki gimana? Kalau aku ikutin zaman sih. Ikutin zaman. Iya. Kalau Jadi- misalkan otentiknya muda tuh kan biasanya Gen Z sekarang tuh kan ngikutin zaman banget ya. Kalau misalkan Gen Z sekarang tuh paling males yang namanya masa-masa sebelumnya gitu kan. Jadi kalau misalkan otentik pemimpin ini tetap disukai banyak orang gitu, itu ikutin zaman aja sih, Bu. Yang sekarang tuh yang lagi in tuh apa? Berarti kita bikin event yang itu. Iya. Gitu ya, mengikuti zaman, ikutin Benar. arus Iya, ya. Sesuai. ikutin arus. Teh Natasha. Kalau saya kan tipe yang gimana ya, sempat ditegur juga, nah lu tuh ketua OSIS gayanya tengil banget kayaknya. Saya kan tipe yang ya pengen senyamannya saya aja, tapi saya juga ngebagi waktu. Kalau misalnya lagi jadi pemimpin ya saya usahakan saya terlihat baik dan bijaksana di depan para pengurus-pengurus lainnya. Tapi saya nggak mau bikin mereka yang takut sama saya gitu, kenapa Bu? Terus juga kalau untuk masalah kebahagiaan, benar kata Kang Raffi, Teh Winda, dan Kang Kiki, kebahagiaan setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin kalau anak SMA yang lain ada yang bersenang-senang dengan cara ngumpul sama teman-temannya, makan-makan atau karaokean. Mungkin kalau untuk kita anak organisasi ya cara senangnya kita seperti ini, mengerjakan pekerjaan sekolah, Iya, cerita bareng-bareng di Scrabble. Iya. Iya, cerita bareng-bareng di Scrabble. Mengerjakan film horor. pekerjaan dari atasan juga termasuk senang kalau kita ngejalaninnya dengan senang Happy. hati kan. Jadi teman-teman sebenarnya punya cara seneng-seneng banyak kok di organisasi, juga bisa happy-happy dengan Iya, cara yang benar, kita benar. sendiri. Benar. Jadi anak muda yang nggak organisasi, ayolah masuk. Ayolah masuk. Let's go. lanjutannya. Oke, kan tadi Kang Kiki bilang ya, menghadapi hujatan. Bagaimana sih seorang pemimpin bisa menghadapi kritikan dan menjaga dirinya gitu agar tidak lepas kendali mungkin ya. Ya, kayak tau lah ya netizen Indonesia. Karena pasti sebagus apapun yang kita berikan masih aja ada kritikannya. Gimana Kang Gigi? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri itu cukup diam aja, gak usah dibalas. Jadi mungkin orang lain kan itu hanya melihat dari depannya saja, dari sampulnya saja. Dia nggak melihat dari belakangnya. Nah, jadi yang perlu dibalas itu dengan buktian aja gitu, Cakep. aksi action aja gitu. Cakep. Karena gitulah ya. Gak usah ditanggepin lah Bu. Iya, Ya, gitu betul, lagi, betul. gitu. Gimana Nat? Ya mereka cuma tahu hasilnya doang tapi nggak tahu perjuangan di baliknya kan, Prosesnya. ya nggak tahu prosesnya gimana. Gak tau gimana Natasha gotong podium. podium sama Winda, mereka kan nggak tahu ya. Mungkin kita nanggepin kritikan ya, mungkin sekarang kan ada manifest jadi kan suka ada kritikan ke OSIS ya. Pes tuh di notis Notice nih ya, kita nanggepinnya jangan dengan emosi sih. Kalau dengan emosi pasti malah makin panjang. Benar. Ya kritikan kita terima aja, namanya kritik saran, masa ya Siapa kita tahu ada tolak. hal Iya, baiknya kan. ada hal baiknya juga selama kritiknya masih yang bagus, Membangun, ya ya. masih membangun ya bakal kita terima. Tapi kalau misalnya udah ke hal-hal yang negatif atau sangat parah, ya mungkin kita juga nggak akan diem Bu. Gimana tadi? Ya kalau menurut aku kritikan tuh udah wajar banget ya, apalagi buat organisator kayak kita gini kan, pastinya siswa-siswi tuh maunya tuh yang sesuai sama pikiran mereka seperti itu kan. Padahal kita juga kayak udah berusaha nih sosial mungkin gitu kan. Terbaik. Betul, sudah melakukan yang terbaik. Tapi kan ya pemikiran orang itu kan nggak bisa disamakan semua ya Betul Bu ya. banget. Tetap aja yang menurut kita bagus belum tentu menurut mereka baik. Iya. Yang menurut mereka baik belum tentu menurut kita Bagus, bagus gitu ya. kan. Jadi menurut aku ya terima aja sih, terima. Walaupun sebenarnya sakit juga kalau dengernya, cuma ya kita cuma bisa terima, ya dijadiin bahan evaluasi buat event selanjutnya gitu sih Bu. Setuju banget. Yang penting kalau yang bagus kita terima jadi Benar. bahan evaluasi. Iya. Kalau yang enggak, bye-bye. Kalau lu Bye. gimana? Kalau dari saya memang itu adalah sebuah resiko Bu ya. Ya. Maksudnya kita sebagai wajah sekolah, kita sebagai pemimpin itu adalah resiko gimana dengerin ocehan-ocehan kanan kiri atas bawah. Tuh, itu adalah Belakang. belakang lu. Itu adalah hal yang lumrah gitu, yang normal maksudnya. Tapi saya pernah mendengar setelah saya berdiskusi juga dengan salah satu guru di sini yaitu Pak Wira. Kita dengarkan dulu kritik mereka. Kita dengarkan ocehan mereka. Semisalkan memang mayoritas kebanyakan tidak suka sama kita, berarti ada di yang dalam diri, salah, ada yang ya. salah di dalam diri kita. Tapi semisalkan memang hanya segelintiran orang, hanya minoritas, hanya
ya sedikit lah dibanding kebanyakan orang. Itu mungkin hanya ya ocehan-ocehan mereka gitu. Mungkin ada yang nggak suka sama saya, tapi memang saya menanggapinya ya udah, nggak semua orang kan nggak harus suka sama saya gitu. Kita berhidup bersosial di sini, kita hidup bermanusia, ya heterogen dong. Kita sama-sama punya perbedaan masing-masing. Jadi kita cukup dengarkan, ambil baiknya, buang buruknya. Itu ya, yang mau komen dipersilahkan. Kami mah dadah bye. Kita mah tetap jalan kok. Oke nih, kan sebentar lagi kalian akan setijab ya. Alhamdulillah. Apa sih yang mau kalian sampaikan sama penerus kalian nanti nih? Ketua OSIS nanti, ketua MPK nanti yang akan meneruskan perjalanan panjang 1 tahun ke depan. Kang Raffi, apa yang bisa? Kalau dari saya untuk ini terbuka untuk semua ya, mau ketua MPK, ketua OSIS ataupun ketua Terus Eskul. tapi ketua MPK nih, dengerin nih. Ya, tolong jaga amanah, tanggung jawab, dan percaya yang sudah diberikan. Itu adalah 3 hal yang harus dipegang selama 1 periode atau bahkan sampai lulus. Itu hal yang nggak bisa untuk dianggap remeh, hal yang nggak bisa dianggap enteng, karena cuman beberapa orang aja yang mendapat kepercayaan itu, mendapat ketiga hal itu. Jadi tetap jaga wibawa, jaga nama baik organisasi, bahkan nama baik sekolah. Itu adalah hal yang harus dipertahankan, karena ketua itu harus berkorban demi menjaga nama baik itu. Tarinda, apa Tarinda? Kalau dari aku sih jangan takut sih, karena sejujurnya dalam 1 tahun aku menjabat menjadi ketua OSIS ini tuh banyak banget hal-hal yang aku sayangkan karena aku kayak terlalu takut buat ngambil resiko kayak gitu kan. Menurut aku jangan takut sih, kayak ya udah selagi ada kesempatan tuh ambil gitu, jangan kayak takut dan nanti gini jangan gitu, karena itu tuh yang menjadi apa ya, menurut aku ngerasa kayak itu evaluasi dari diri aku sendiri selama tahun menjabat tuh aku terlalu takut untuk mengambil langkah gitu. Jadi menurut aku untuk pemimpin selanjutnya Caketos, jangan takut untuk mengambil langkah. Sama lagi sih komunikasi sama anggotanya. Setuju banget. Kan Nana apa? Kalau dari saya pesan untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS selanjutnya, kalian tuh harus selalu bertanggung jawab sama apa yang udah diamanahkan, yang sudah dikasih untuk kalian. Tolong bagi-bagi waktunya, karena kan kalian kalau misalnya memilih jalan untuk menjadi ketua OSIS berarti kalian harus siap sama semua resiko yang bakal kalian terima ke depannya. Jadi jangan malah ngeluh ke pengurus, ujung-ujungnya nggak kerja, ujung-ujungnya malah jadi hambatan buat pengurusnya. Tolong kalian dengerin semua apa yang pengurusnya mau. Tolong kalian jangan egois juga, egonya diturunin dulu untuk para ketua selanjutnya. Mungkin itu aja tuh. Ya, kok jadi sedih ya? Agak sedih gimana gitu. Oke, kalau dari saya, kalau dari aku sih cuma jaga kepercayaan seluruh warga yang sudah memilih ketua. Karena berat banget ya kan? Iya. Jaga kepercayaan, jaga diri. Karena kalau misalkan organisasi itu gagal, maka ketuanya juga gagal. Sedih banget. Kita games dulu kali ya. Kita games dulu kali ya, kayak ujungnya sedih gitu loh. Kayak sama-sama akhir gitu. Jadi sedih. Kita games ya. Nanti langsung tunjuk orangnya ya. Di antara, ini kan kalian walaupun beda organisasi tapi sering bareng banget kan. 4 pilar. Kita sebenarnya namain grup kita ini 4 pilar. 4 pilar. Kita jadi berenam sekarang ya. Ini 4 pilar ya. 4 pilar semansa. Langsung tunjuk orangnya ya. Tapi mau kasih hitungan dulu. Ya. Pikir dulu. Aku dia tadi kan ada di briefing. Pertanyaannya juga banyak yang ada di briefing ya. Siapa yang paling Siapa yang paling temperamen di antara sahabat? Satu, dua, tiga. Kok terintimidasi ya? Karena itu ya, kan tekanan dari atas ya. Boleh 2 gak sih? Lanjut. Siapa di antara berempat, karena kalian banyak habisin momen bareng ya, yang paling banyak makannya? 1, 2, 3. Ini lagi gak? Gue juga. Kalau gitu kalau Kiki juga, kalau Raffi juga saya juga. Gak makan, gak kerja. Kalau Kiki makan, saya makan pasti. Oh gitu. Karena Kang Kiki tuh jajan mulu. Es krim mulu. Seblak mulu. Tapi untungnya dia lari. Iya, jadi badannya masih terjaga ya. Ya.
Aduh, gak usah nyindir ya. Kalau Kang Raffi udah makin bahagia. Benar, makin bahagia. Ya dong, Mas. Gitu aja, makin bahagia. Siapa di antara kalian berempat yang paling cengeng? 1, 2, 3. Beda banget. Emang kenapa? Iya. Kenapa tuh? Contohnya kemarin rapat semester. Hal-hal sensitif aja nangis ya Bu. Iya, rapat semester tuh Kalau contohnya. kapan semester scroll video TikTok, ada video baru kata mamah ya, belum mamah yang sedih banget, cuman ada kata mamah dia langsung nangis. Lagi ada renungan, lagi briefing, tiba-tiba suka nangis, terus lagi rapat tadi waktu itu juga nangis. Jadi kayak air matanya nih kayaknya sama di stop ya. Banjir ya. Lagi di antara kalian berempat ya, siapa yang paling apa ya? Apa dia tadi ada lagi nggak ya yang paling apa ya? Yang paling bucin. Wah, Gua tahu jawabannya. siapa yang berhubungan? Siapa ya? Ini gua ada 1. 2, 3. Wah. Alasannya nggak boleh disebutin. Alasannya Langsung ke kaki kiri. Padahal gak ada. Sebelum menutup acara yang masih seru banget sebenarnya ini ya, saya mau dong karena masa jabatan kalian sebentar lagi berakhir, adakah pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang mendampingi kalian selama 1 tahun? Gak mau 3 periode. Oh, gua capek gua. Kan lulus Kang Raffi, apa yang disampaikan ke pengurus MPK yang menemani Kang Raffi dan Kang Raffi selama 1 tahun? Nangis dibunuh. Pertama, mungkin yang ingin saya sampaikan itu adalah untuk angkatan 27 dari Majelis Permusyawaratan Kelas angkatan saya sendiri. Saya mengucapkan pertama-tama terima kasih yang banyak karena setelah melalui semua proses, semua perjuangan, semua hambatan yang kita lalui bersama-sama, bahkan sampai tipes 2 kali, sampai ya kita susah-susah lah. Bahkan untuk mendapatkan alma mater pun itu butuh perjuangan yang benar-benar sangat sangat menguras tenaga, ekonomi, atau bahkan mental, psikis. Itu semua ditekan semua. Saya mengucapkan terima kasih karena kita udah sampai di titik ini dan saya nggak mungkin seperti ini tanpa kalian. Karena saya tanpa kalian bukan apa-apa, tapi kalian tanpa saya mungkin masih bisa sampai sekarang. Dan untuk teman-teman, 3 teman saya di sini yang 4 pilar ini, sama pun juga terima kasih karena kita udah melalui 2 periode yang sangat luar biasa. Kita ngerasain susah senangnya kayak gimana, nangis-nangisnya seperti apa. Jadi terima kasih adalah hal yang sangat sempurna untuk saya ucapkan untuk kedua bagian di sini. Jadi sangat-sangat terima kasih. Makasih MPK. Tapi ini apa yang disampaikan? Aku dulu nih. Ya kan jangan ngejar kita. Aku dulu nih. Apa ya, kayak terlalu banyak kata-kata yang aku mau sampaikan sampai nggak bisa disampaikan gitu. Pastinya terutama aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua Osmansa 18 yang akan berganti menjadi Osmansa 19, terutama buat yang udah prode, yang udah nemenin kita bertiga dari awal banget kita menginjakan kaki kita ke SMA Negeri Terap, kita beranjak menjadi anak organisasi pertama itu apalagi buat saya yang pertama kali ikut organisasi itu di Osmansa 19 itu benar-benar kayak memberikan banyak banget kesan yang bermakna gitu di hidup aku. Terus buat yang 2 periode kita udah 2 kali ikut diklat bareng-bareng, itu kenangan yang sangat tidak bisa terlupakan. Apalagi di diklat pertama kita tidur bareng-bareng, itu tuh kayak nggak bisa dilupain gitu kan ya. Terus kita briefing, itu canda-candaan yang mungkin nanti pas udah kuliah udah nggak bisa didengar. Nangis gue juga lagi. Nangis. Lo kan bener. Tadi bener ya guys, dia bisa berarti yang paling sering cengeng yang ini. Jangan ketawa, ini ketawa nangis. Jangan ditahan. Keluarkan. Karena kayak kebayang lagi masa organisasi dulu nggak sih? Kayak cepet banget gak sih, baru kemarin udah. Siapa yang mau disampaikan? Pertama saya mau berterima kasih dulu buat seluruh pengurus OSIS, baik itu angkatan 27, 28, dan 29. Kita udah bekerja sama dengan baik selama ini. Kalian sudah mau menghadapi suka dukanya OSIS bareng-bareng. Kita udah bekerja sama dengan baik sebaik-baiknya, walaupun
ya di luar sana masih ada yang kurang suka sama kita, tapi itu nggak apa-apa. Saya pengen berterima kasih kepada yang 2 periode juga. Mungkin pas ada penentuan buat naik kelas 11 itu kan kita ditanya mau lanjut periode lagi atau enggak ya Bu. Di situ masih banyak yang labil mau lanjut atau enggak. Tapi ujung-ujungnya kita tetap lanjut dengan formasi angkatan 2 periode ini dengan anggota yang lengkap. Kita masih lanjut walaupun kita kerjanya banyak ngeluhnya, tapi semuanya tetap dikerjain Bu. Jadi ngeluhnya iya, kerjanya selesai juga iya. Itu berterima kasih banget. Saya nggak pernah nyesal gabung sama OSIS. Terima kasih OSIS sudah bawa saya sampai saat ini. Apa yang mau disampaikan? Oke, kalau dari saya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota OSIS, entah dari angkatan atas ataupun angkatan saya, dan terutama angkatan saya, karena kalian keren banget, karena kalian masih bareng-bareng sama kita gitu. Kita nggak berkurang ataupun menghilangkan seseorang di angkatan kita gitu. Dan pesan untuk angkatan selanjutnya, tolong hal-hal yang kita lakukan gitu, hal-hal negatif yang kita lakukan tolong jangan diikuti, tolong dibuang, ambil hal-hal positif saja, dan tolong kedepannya rangkul lagi teman-temannya, jangan sampai malah di satu organisasi itu terpecah belah. Dan karena OSIS lah hidup saya lebih berwarna dan hidup saya lebih berubah. Sampai ngomong sampai getar, aku jadi kerasa sedihnya. Tadi ada yang mau disampaikan buat Makif. Pertanyaannya juga sama ya terakhirnya. Mana periode pertama kan? Iya, periode pertama. Ada yang mau disampaikan? Untuk pengurus selanjutnya, saya titipkan Makif ke kalian, tolong kembangkan lagi menjadi ekstrakurikuler yang lebih bagus lagi ke depannya. Gitu aja sih, Bu. Keren. Oke, teman-teman sahabat Gemilang semuanya, kita udah ketawa bareng, kita udah sharing bareng-bareng, udah nangis juga nih sekarang ya. Jangan ditahan. Keluarkan. Jaga image, tahan banget ke kamera. Ntar di belakang kamera biasa beda nih. Pelukan nih mereka ya. Oke, kita ketemu lagi di episode yang kedua. Apa yang mau dibahas, temanya apa itu masih rahasia ya, bakal lebih seru lagi. Saya Yunia Usana Nawaros sebagai host. Saya Agnia. Dan saya Kiki. Saya Natasha. Saya Teh Winda. Saya Raffi. Kita pamit undur diri. Dadah. Dadah.